Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah dan terlimpah. Pada malam hari ini, petang hari ini, Allah kembali pertemukan kita di taman di antara taman-taman surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya mohon maaf, izinkan saya untuk pertemuan kali ini menyampaikan tambahan bekal untuk menghadapi bulan yang begitu istimewa, yakni bulan Ramadan. Meskipun saya memahami sudah banyak kajian-kajian, karena waktu-waktu ini yang bestsellernya memang Tarhib Ramadan, tentang kajian bagaimana menyambut bulan Ramadan. Tapi meskipun sudah banyak kajian-kajian tentang Tarhib Ramadan, sesungguhnya keistimewaan dari bulan Ramadan itu berikut jenis-jenis keutamaan yang bisa kita raih jika tahu ilmunya. Itu terlampau luas, terlalu detail, tidak cukup disampaikan oleh satu pemateri. Satu ustadz tidak bisa menyampaikan dengan detail tanpa celah dari segala sudut pandang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan maupun apa yang utama untuk dikerjakan di dalamnya. Maka tidak mengapa banyak kita mencari bekal, kita sempurnakan bekal kita lengkapi bekal kita untuk menjumpai bulan yang memang sangat istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, istimewanya Ramadan sampai-sampai para sahabat itu di sepanjang tahun doa-doa mereka senantiasa terselip di dalamnya yang berhubungan dengan Ramadan. Selesai Ramadan, para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya, di mana mereka mohon kepada Allah agar amal yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi bukan sekedar setelah selesai sholat Id kemudian taqabbalallahu minna minkum kemudian selesai. Ingatan mereka tetap ada di saat waktu-waktu mustajabah mereka berdoa, senantiasa mereka panjatkan kepada Allah, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan yang sudah dikerjakan. Dan itu berlangsung sampai 6 bulan setelah berlalunya Ramadan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kemudian apa? Setelah Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan, ini jawab sing sepuh ya. Kirain yang muda-muda juga hafal ya, sampai melotok ya. Kalau yang sepuh percaya untuk urutan kalender Hijriah hafal ya. Yang muda-muda ini kadang-kadang apa? Pada enggak ngeh ya. Jangankan ke kalender Hijriah, arah petunjuk arah aja sekarang udah pada banyak yang enggak ngerti ya anak-anak sekarang. Ya. Lor kidul ora ngerti, Pak. Ya. Ngertine mung kiwa tengen ngono ya. Loring ngendi to, kidul ngendi to. Nah, hal-hal yang penting untuk diketahui kita ini tugas kita untuk termasuk bagaimana mensosialisasikan
kalender Hijriah itu urutan-urutannya. Kalau bisa hafalannya itu sehafal ketika menghafal bulan-bulan Masehi. Ya. Baik. Jadi selama 6 bulan itu memang mereka punya banyak doa, tetapi di antara doa yang tidak mereka lupakan adalah permohonan kepada Allah agar amal yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Baru menginjak bulan berikutnya. Bulan, yuk dilanjutkan, setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir atau Tsani, apa Jumadil Akhir, ya. Jumadil Akhir, kemudian bulan Rajab, Sya'ban, ya. Jadi di bulan-bulan ini mulai Rabiul Tsani, doa mereka itu sudah lebih fokus kepada pengharapan untuk bertemu dengan Ramadan. Kerinduan mereka sudah membuncah, sehingga doa-doanya di antara Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan sejak bulan Rabiul Tsani. Di bulan Rajab persiapan mereka sudah lebih khusus lagi, apalagi di bulan Sya'ban, ya. Mereka sudah melakukan satu kebiasaan yang dipersiapkan nantinya sudah menjadi refleks ketika masuk di bulan Ramadan. Nah, begitu pentingnya Ramadan, apa sisi istimewanya kok sampai para sahabat segitunya, hingga ingatan mereka tidak pernah lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak keutamaan yang sudah sering dibahas oleh para asatidzah, buku-buku yang sudah kita baca. Untuk sebagai prolog untuk motivasi kita, satu riwayat saja saya sampaikan di sini, apa yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Beliau mengatakan an-rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma ma'an. Ada 2 orang datang kepada Rasulullah, dalam versi yang lain disebutkan asalnya, ya, yakni an-rajulaini min Bali. Jadi 2 orang ini berasal dari Bali, tapi bukan Bali Indonesia, tapi Bali di Jazirah Arab. Yang kita kenal ada ulama berasal dari sana, diantaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang pakar akidah, pakar ruqyah syariah, dan juga pakar dalam masalah dakwah, karena praktek sendiri mendakwai orang-orang Afrika sampai ratusan ribu masuk Islam. Itu berasal dari Bali. Wahid Abdul Salam Bali. Bali yang di sana, bukan Bali Indonesia. 2 orang datang dari Bali, kemudian ketika ketemu dengan Rasulullah, masuk Islam keduanya ini berbarengan. Wa kana islamuhuma ma'an. Keduanya masuk Islam bareng. Ini untuk awalan cerita dulu. Jadi bayangkan 2 orang memulai umur Islamnya berbarengan. Kemudian beliau melanjutkan, wa kana ahaduhuma asyadda istihadan minal akhar. Dari 2 orang ini ada salah satu di antaranya yang menonjol, yakni sangat rajin, lebih sungguh-sungguh dalam ibadahnya kepada Allah. Kita sebut saja si A, A dan B. Si A ini rajin sekali ibadahnya, lebih rajin daripada si B. Fa ghazal mustaidu minhuma fastushida. Lalu si A yang lebih rajin di antara keduanya tadi ikut berjihad bersama Rasulullah, kemudian dia syahid. Bayangkan dulu sampai di sini. Seperti apa keutamaan si A? Rajin ibadahnya, kemudian dia gugur sebagai syahid. Summa makatal akharu ba'dahu sanatan. Lalu si B, sepeninggal saudaranya yang syahid tadi, dia masih sempat hidup selama 1 tahun. Summa tuwfiya, kemudian dia wafat. Tidak disebut faghaza fastushida. Tidak disebutkan dia berperang dan syahid di medan perang, tapi summa tuwfiya, dia wafat. Ya. Nah, yang menarik adalah dari 2 orang ini, saya ulang, si A itu rajin ibadahnya, kemudian syahid. Si B tidak serajin A. Ya. Dia juga tidak gugur di medan jihad. Nah, si B ini dia punya kesempatan selisih umur berapa tahun? 1 tahun. Nah, yang menarik adalah apa yang kemudian dinarasikan oleh Talhah bin Ubaidillah. Ra'aitu fil manami id ana bihima inda babil jannah.
saya melihat dalam mimpi saya ketika berada di depan pintu surga bersama dua orang itu. Fa kharaja kharijun minal jannah, datang utusan dari surga keluar lalu mempersilahkan si B, orang yang lebih akhir wafat tadi, untuk masuk surga duluan. Lalu dia keluar lagi baru mempersilahkan orang yang syahid si A tadi untuk masuk surga kemudian. Lalu petugas tadi datang lagi ketemu dengan Tolha, dia mengatakan irji fa innaka lam ya'ni ba'd. Kembalilah Anda, pulanglah karena ini belum waktunya untuk Anda. Kemudian Tolha bin Ubaidillah terbangun dari tidurnya. Ya. Tapi jangan kecewa ya. Ini mimpi bukan sembarang mimpi. Kalau saya cerita yang heboh-heboh kemudian saya katakan kemudian saya bangun dari tidur saya, mungkin ya dikuyok-kuyok apa-apa ya. Tapi ini mimpinya Tolha bin Ubaidillah. Tolha itu bukan sembarang orang ya. Tolha itu termasuk al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk jannah. Ya. Para ulama ketika mengelompokkan urutan para sahabat dari sisi keutamaannya, itu kelompok pertama ada 4 orang. Mereka yang disebut dengan al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Siapa saja mereka? 1, Abu Bakar, 2, Umar, 3, Utsman, 4, Ali. Ya, 4 orang. Kelompok yang kedua yang disebut dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Ada 10 orang. Ini peringkat berikutnya. Setelah ada angka 4, ada angka 10. Siapa saja mereka? 1, apa? Abu Bakar. Sing gampang-gampang sih. 2, Umar. 3, Utsman. 4, Ali. Ya, boleh sing gampang sih. Nah ini terus dan lain-lain kan ya sepatut papat gitu ya. Ya. Terus yang kelima, yang sudah disebut siapa? Tolha bin Ubaidillah. Ada yang golek 5 nih. Siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. 7, Sa'ad bin Abi Waqqas. 8, apa? Sinten? Sa'id bin Harisah. Bukan. Siapa? Sa'id bin Zaid. Yang benar Sa'id bin Zaid. Ini adik iparnya Umar bin Khattab. Siapa lagi? Siapa? Ah, bukan. Ja'far ada kabar gembira masuk surga tapi tidak masuk di Al-Ashrah. Siapa tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi? Ayo, menantunya Abu Bakar. Zubair bin Awam. Ya. Menantunya Abu Bakar. Yakni suaminya siapa? Asma bintu Abu Bakar. 10 orang yang dijamin masuk jannah. Kelompok berikutnya adalah Ahlul Badr. Orang-orang yang disebutkan dalam diskusi, innallaha yatlu'u ala ahli Badr. Allah melihat kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Faqala, kemudian berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ini keistimewaannya Ahlul Badr. Ini kalau ucapan ini ditujukan ke kita, kemudian kita seenaknya ya udah ada jaminan ini ya. Asik bisa seenaknya gitu kan. Tapi memang bukan untuk kita, tapi untuk Ahlul Badr. Allah tahu karakter mereka. Dan ini adalah bisyarah adimah, kata Ibnu Hajar, merupakan kabar yang agung ya, yang merupakan isyarat juga bahwa Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka, bahwa Ahlul Badr nantinya akan baik-baik saja. Mereka akan berakhir dengan husnul khatimah. Jumlah mereka ada 313. Siapa saja mereka? 1, siapa saja mereka? Sing gampang sih. Iki rung sing ke-300 ya, 300 angel. Nama di siapa? Abu Bakar. 2, Umar. 3, Utsman. 4, Ali dan lain-lain. Ada berapa tadi?
313. Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan ahlu bai'ati ridwan. Orang yang membaiat Rasulullah di bai'atul ridwan. Yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah ketika para sahabat mereka pada berkumpul di bai'atul ridwan, maka Nabi bersabda, "Al-yaum antum khairu ahlil ardi." Hari ini kalian adalah manusia terbaik di seluruh permukaan bumi. Mereka jumlahnya ada 1.400 orang. Siapa saja mereka? Satu, Abu Bakar. Dua, Umar. Tiga, Gosek. Utsman Gosek gitu ya. Utsman ikut enggak di peristiwa Bai'atul Ridwan? Enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Ada yang bilang masih di rumah katanya. Bukan masih di rumah. Bai'atul Ridwan itu justru ya, sebabnya adalah pembelaan terhadap Utsman bin Affan. Karena beliau yang diutus Rasulullah ya untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy, terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Nah, maka kemudian Nabi menarik baiat dari para sahabat ya, yang kemudian digendan dengan Bai'atul Ridwan. Berarti masuk atau enggak? Dan yang lain-lain. Pokoknya telu dan lain-lain sepatut ya. Ya, kalau nomor 1000 siapa? Wah, susah ya. Baik, kembali kepada Thalhah bin Ubaidillah. Jadi sebegitu utamanya dia masuk dalam kategori 10 orang yang dijamin masuk jannah. Nah, selepas beliau bermimpi itu, beliau bangun itu merasa ada yang janggal dalam mimpinya. Begitupun ketika beliau ceritakan kepada para sahabat yang lain, mereka juga merasa ada yang janggal dalam mimpinya itu. Ya bahasanya gini, arep percaya kok ngimpini Thalhah bin Ubaidillah gitu loh. Ya. Nah, kurang ngimpine Abu Umar Abdillah, orang percaya apa-apa. Iki ngimpine Thalhah bin Ubaidillah ya. Tapi kalau mau percaya, kok serasa ada yang janggal. Hingga mereka ceritakan itu kepada Rasulullah, kemudian Nabi mengkonfirmasi, bertanya balik kepada mereka. Ya, min ayyi syai'in ta'jabun. Apa yang membuat kalian heran? Ya, sampean gumun bagian endi? Hada ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, bagaimana orang yang lebih rajin ibadahnya, dia gugur sebagai syahid, kok kalah duluan sama temannya yang tidak syahid, tidak pula lebih rajin ibadahnya. Maka Nabi mengkonfirmasi lagi kepada mereka. Sebentar, ya. Tadi kalian katakan, alaisa makata sahibu ba'dahu sanatan, bukankah si B itu masih punya kesempatan 1 tahun hidup di dunia selepas syahidnya saudaranya? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, berarti dia bertemu dengan 1 momen Ramadan, benar ya Rasulullah. Berarti berapa selisih sholat yang dikerjakan, selisih saum yang dikerjakan, ya, selisih sujud yang dikerjakan. Fama bainahuma ab'adu ma baina sama'i wal ard. Bahkan jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Mbak, kita perhatikan, kita renungkan ya, apa yang menjadi mimpi Thalhah dan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Si A dan B berarti umur Islamnya selisih berapa tahun? 1 tahun. Ya. Si A lebih rajin ibadah, kemudian berakhir dengan syahid. Ya. Si B ini tidak disebut sebagai orang yang gugur di medan perang, tapi bisa jadi dia adalah orang yang punya niat jujur untuk syahid. Maka Allah nilai dia juga sebagai seorang yang syahid. Jadi syahidnya sama, kemudian amalnya beda. Ya. Tapi si B ini dia punya waktu lebih banyak. Allah berikan kesempatan kepadanya waktu lebih banyak. Selisih berapa lama? 1 tahun. Di antaranya ada bulan Ramadan. Nah, dia optimalkan Ramadannya itu sampai kemudian dia bisa melejit. Ya. Dia bisa apa? Mengungguli saudaranya yang sudah punya keutamaan begitu rupa. Ya. Bayangkan, ikhwar sadaqullah, seorang yang apa? Diberi oleh Allah
suatu kesempatan diterima amal ibadahnya 2 rakaat saja yang dilakukan saat Lailatul Qadar, itu seakan dia melakukannya bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Atau setara dengan 84 tahun. Itu usia manusia yang umurnya sudah dianggap panjang, ya. Itu baru 2 rakaatnya, belum yang lain-lain, dan itu baru satu momen saja. Bagaimana kalau dia setiap malam melakukannya, ya. Bagaimana setiap Ramadan melakukannya, dan bagaimana kalau yang dikerjakan tidak hanya 2 rakaat yang diterima oleh Allah, banyak lagi. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin melejit potensi kita, melejit derajat kita di sisi Allah, maka jangan sia-siakan momen, ya. Dan momen yang paling potensi itu adalah momen Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, Ramadan itu suatu momen yang di sana untuk mengisinya dengan optimal itu butuh kekuatan, ya. Butuh jerih payah dan butuh ancang-ancang, butuh persiapan, butuh pemanasan, ya. Kalau kita lihat sejarah, ya, kapan itu perintah siam Ramadan berikut apa-apa yang berhubungan dengan Ramadan itu diturunkan? Tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Kalau dihitung dari bi'tsahnya Rasulullah, berarti tahun keberapa? Tambah 13, di Mekah 13. Tahun ke-15. Jadi itu turun di tahun ke-15 setelah bi'tsahnya Rasulullah. Ini sing awal-awal wancang-wancang itu sampai 15 tahun. Ya. Dan perintah siam dan yang berhubungan dengan Ramadan, yakni ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu turun bukan di malam 1 Ramadan. Bukan ke waktu sekarang ini turun ayatnya kemudian besok langsung puasa, enggak. Turunnya di bulan Sya'ban tanggal 10. Berarti masih ada jarak berapa? Dari tanggal 10 sampai 1 Ramadan berapa hari? 20 hari untuk ancang-ancang, ya. Mulane kok nek Ramadan kok orang nggo persiapan ngerti mak jegaki mak bedunduk unyuk-unyuk ketemu Ramadan, ya. Itu kira-kira apa yang bisa diperbuat, ya. Mereka para sahabat yang sebegitu rupa butuh persiapan untuk menyongsong Ramadan ini, ya. Dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk mereka. Maka selain itu di tahun ke-15, ya, kalau dihitung dari bi'tsahnya Rasulullah, dan itu juga di bulan Sya'ban, ya, 20 hari sebelum datangnya Ramadan, itu supaya mereka punya persiapan. Nah, makanya saya ingin sampaikan kepada antum semuanya, mengingatkan tentang apa yang semestinya kita persiapkan hari ini. Banyak sudah mungkin ilmu-ilmu yang sudah antum dapatkan tentang masalah fikih dan sebagainya, itu semuanya penting. Saya akan menyoroti satu hal saja, yakni terkait dengan bagaimana kita melatih jiwa kita, ya. Yang disebut para ulama dengan bahasa riyadhah, ya. Riyadhah nafsiyah. Bagaimana melatih kekuatan jiwa, kekuatan hati. Karena apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan nanti membutuhkan kekuatan hati, kekuatan jiwa, bukan semata kekuatan fisik, ya. Orang-orang yang sanggup berdiri sholat malam dengan waktu yang lama, mungkin sampai beberapa surat, ya, mungkin sampai beberapa juz misalnya, atau 1 juz, itu bukan karena kekuatan otot kakinya. Berapa banyak orang yang kalau dilihat kakinya metekole ngalah-ngalah ke porter Gunung Rinjani, ya. Munggah medun gue beban terus bendino, ya. Orang mau bendino pengen piro dia. Sampai kayak wesi ya iki pole dia. Ya. Tapi begitu sholat malam, sholat tarawih, gitu ya. Imamnya baca 1 juz saja, wis ndredeg-ndredeg ngawel-ngawel. Ya. Karena bukan persoalan kekuatan apa? Kekuatan fisik, kekuatan otot kaki. Sebaliknya ada orang-orang yang mungkin kelihatan kalau sisi usia sudah tua, ya.
Fisiknya mungkin juga sudah rapuh, kekuatan fisiknya itu juga sudah lemah, tapi berdiri sholat betah. Ad-Daqqaq beliau mengatakan di masa tuanya, sudah tua umur saya, sudah rapuh tulang saya, tak lagi saya kuat berdiri ketika sholat malam selain hanya baca 3 surat saja, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Kalau antum kan 11 surat lah paling lah ya. Beliau cuma 3 surat saja karena sudah sepuh. Tapi ya tadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz? 5/4 juz. Ya. Tumane kaya ngene gak nom-nomane kaya ngopo ya. Segenah ora kaya awake dhewe lah. Khawatirkumullah, butuh kekuatan. Jiwa itu seperti raga. Sebelum dia mengangkat beban-beban berat, ya, harus memulainya dari yang ringan, terlatih, ya, continue, kemudian dinaikkan bebannya secara bertahap. Itu yang dilakukan oleh para ahli, oleh orang-orang sudah mungkin juga bisa mengangkat barbel sampai di atas 200 kilo, ya, atau para petinju, ya, para pegulat, ya, itu memang mereka latihan sebelumnya. Ya. Begitupun jiwa, hati, sebelum lagi menanggung beban berat, dia harus ada latihan-latihan dulu. Ramadan itu berat loh. Ya. Puasa itu juga berat. Rapet biasanya mangan yuk sasae. Pemenang Indonesia loh, masya Allah. Ya. Sedina madang ping madang ping 3. Ngono nek sego durung madang. Ya. Jadi sesuk jam 6 ngono ya wis mangan mie rebus ya. Nyeplok endok loro ya. Tambah bakwan yo loro, bar ku yo gedange yo loro buahe wis ngombe susu takoni sarapan durung. Durung. Lah mau apa? Terenjel ya. Lagi ganjel weteng ya. Ngono yo. Masya Allah kalau bukan karena karunia dari Allah. Nggak iso, nggak kuat loh ya poso dia. Tapi kayak orang Indonesia ya kuat itu loh. Poso kayak betah gitu loh. Ya. Tapi sekali lagi bahwa semuanya itu butuh latihan. Begitupun amal-amal yang lain. Karena Ramadan itu berat. Dia harus menahan sesuatu yang secara asal dia sukai dan secara asal bahkan sesuatu yang halal. Dia harus mencegahnya. Apalagi yang haram. Ya. Makan, minum, ya. Pada asalnya itu ya halal, es teh pada asalnya halal, ya. Tetapi kalau di siang Ramadan dia harus menahannya, buh ngelak kaya ngopo, ya. Yang penting dia masih sadar iki nek tak tahan ya si tetep urip ora mati, ya tetep ditahan, ya. Nah mun klemun-klemun ngono, ya biasa klemun-klemun, mun klilit-klilit, ya tangi turu awan, jam 2 awan, ya peteng ngeleh. Terus dulu apa-apa kita enak, ya tetap nahan. Ya. Nanti saking dulu coro di kilo kurma barang, ya. Mereka saking wetenge ngeleh, ya. Dulu es teh, wah kita seger biangan. Zaman apa es teh? Bensin campur gitu ya. Dulu ngono wah kita dikai es ngono teng krampul ae sirup, ya. Dulu apa? Gas 3 kilonan waduan kayak kelapa muda malah ya. Nah, tapi tetap menahan. Nah, sebelum itu maka butuh latihan-latihan sampai nanti bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik pada bulan Ramadan. Ya, orang-orang yang sukses di bulan Ramadan itu bukan orang-orang yang maksegagi tadi. Imam Syafi'i rahimahullah yang dia kalau bulan Ramadan 1 hari khatam 2 kali, 1 bulan khatam 60 kali. Itu bukan orang yang hariannya seperti kita. Ya ora mungkin toh, jarang-jarang maca Quran, ya. Belas ra maca Quran, mak segagi ketemu Ramadan langsung sedina khatam ping pindho. Duwer lambene ya. Meniren ya. Belum terbiasa. Kalau belum udah terbiasa, 3 hari khatam di hari-hari biasa. Ya paling suwe itu 2 hari khatam. Kalau pas di Mekah, Madinah, beliau 1 hari sudah biasa khatam 2 kali. Ada keutamaan khusus di sana ya. Nah, maka ketika di bulan Ramadan beliau khatam 2 kali itu sesuatu yang bahkan beliau sudah merasakan kelezatannya. Ya. Kenapa? Ada latihan sebelumnya. Baik, apa itu riyadhah?
Riyadhah kalau dalam bahasanya ahli suluk ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin yang merupakan syarah dari kitab Manazilus Sairin. Riyadhah itu adalah fase yang mesti dilewati setiap penghamba kepada Allah. Orang-orang yang dia menghamba kepada Allah sebagai ahli ibadah ya, sampai sukses, sampai puncaknya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka adalah orang yang melalui fase-fase dalam peribadahan kepada Allah. Di antara fase yang mesti dilalui di antaranya adalah proses atau fase yang disebut dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah adalah tamrinun nafsi ala qabulil haq. Melatih jiwa untuk menerima konsekuensi kebenaran. Hari ini bisa jadi ada suatu kewajiban yang kita belum tahu ilmunya, bisa jadi ya. Tapi ketika jiwa kita sudah terlatih mengikuti perintah, ya, hidup sesuai dengan aturan, begitu kewajiban itu kita tahu, maka kita akan langsung mengerjakan dengan nyaman. Ya. Hari ini mungkin ada kewajiban yang kita sudah tahu ilmunya, tapi belum datang waktunya, seperti Ramadan. Ya. Kalau jiwa kita sudah terlatih, ya, maka begitu datang waktunya, maka kita juga sudah siap untuk bisa melakukan konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan riyadhah, pemanasan latihan. Ada 3 tahapan dalam latihan ini, dalam riyadhah, pemanasan, dalam melatih jiwa. Tahapan yang pertama beliau katakan dengan bahasa tahdhibul akhlaqi bil ilmi. Tahdhibul akhlaq bil ilmi, yakni mendisiplinkan akhlak atau membentuk akhlak agar sesuai dengan panduan ilmu. Ya. Akhlak itu, ya, di sini disebut tahdhibul akhlak. Akhlak itu adalah, kata Imam Ghazali, hayatun nafs, kondisi jiwa seseorang yang dengannya kemudian memunculkan suatu tindakan atau ucapan min ghairi fikrin wala riwayatin, tanpa harus berpikir panjang karena sudah menjadi refleks. Ya. Jadi akhlak itu adalah refleks yang dihasilkan karena kebiasaan. Sedih pahami ya? Contoh, dari kita ini semuanya sudah terbiasa sejak kecil. Nek jenenge mangan ya mesti bar muluk terus mlebu tutuk. Mesti tau nggih. Nah, wis ngono wis apal. Ya, sang ngapal rasa mikir. Nah sing dahar mikir mboten. Ya kok mangan mlebu ndi ya? Mikir mboten. Oh, gelangan tau ora? Terus kleru ngono. Pas napa muluk gelangan, terus mlebu kuping, tau enggak? Wah, lali kok mlebu kuping. Aja menah kuping, irung ora bakal. Wis apal nggone itu, refleks. Ya. Ketika bangun tidur, orang ndak harus berpikir panjang. Iki aku arep tangi turu. Iki penake aku nepak iki nganggo sirah sik apa sikil sik. Perlu mikir ora? Refleks, wis mesti sikil sik. Nek sirah sik kuwi durung niat tangi, kuwi wong glundung saka kasur ya. Nah, begitupun orang yang sudah menjadikan makan minum dengan tangan kanan, lalu dia sudah biasakan sampai menjadi refleks, dia cek rasa mikir makan minum mesti pakai tangan kanan. Ya, orang bakal kok ketento ya apa? Orang bakal kemudian tiba-tiba kok tanpa sadar, alam bawah sadarnya pakai tangan kiri, mesti kekok banget. Kekok iya apa? Nah, ya kekok ngono ya. Kok ngedeng-ngedeng tangan kiwa kekok banget. Biasanya mangan ngombe nggo tangan tangan, lah kok nggo tangan kiwa kekok banget. Padha kekok karo njupuk nganggo sikil tengen. Angel marah iso ya. Nah, ini yang namanya refleks. Nah, latihan jiwa ini maksud dari tahdhibul akhlaqi bil ilmi artinya adalah apa yang sudah kita ketahui ilmunya, ya, ayo kita tata, kemudian kita tertibkan, kita rangkai menjadi sebuah schedule amal harian.
Ya. Bangun tidur. Oh, besok Ramadan itu bangunnya paling tidak di waktu sahur. Mulai sekarang, waktu sahur kita juga bangun. Ya mungkin belum persis mengerjakan apa yang ada di bulan Ramadan, ya. Tapi apa yang disunahkan Nabi itu dengan kadar minimnya, ya, itu kita ambil. Bangun tidur apa yang dilakukan? Gosok-gosok mata, gitu ya. Kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kadang beliau juga baca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa din lebih dzikrih. Kemudian beliau bisa membaca juga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, ayat 190 dari surah Ali Imran sampai ayat yang ke terakhir, ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, dan seterusnya. Itu disunahkan. Nah, kita mulai tertibkan itu. Kemudian ambil air wudhu, ya, sholat, ya, sisanya untuk istighfar sambil nunggu waktu subuh, ya. Kemudian juga waktu subuh azan kita menirukan apa yang disenandungkan oleh muadzin, baca doa setelah azan, sholat 2 rakaat, ya, sunnah fajar. Setelah sholat kita lazimi zikir. Setelah berzikir, ya, supaya nanti ada kebiasaan baca Quran, ya, ora ketan pirang halaman, rong halaman, telung halaman, habis subuh ojo tandu alit, ya. Mulai saiki ditertibke, pokoknya bar subuh ora ketan pirang halaman baca Quran, ya. Begitu jadwalnya, amal yauminya dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, itu ilmu yang sudah didapatkan. Wong ya jane akeh apalane, gandeng radi prakteke dadi apa? Wis kesuwen nerang amalke dadi lali, ya. Doa keluar masuk rumah, doa masuk masjid, keluar masjid, masuk toilet, keluar toilet, mau makan, setelah makan, itu semua kan ada doa-doanya. Nah, itu bagaimana kita tata. Oh, ilmu iki cak-cakane nggon ngene, wayahe jam semene diamalke, ditertibke. Nah, satu hari kita tertibkan amal-amal kita itu, besok diulangi lagi, besoknya lagi diulangi lagi, sampai kemudian menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka nanti masuk di bulan Ramadan wis refleks, enteng nindake, ya, sampai, ya, kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu fatakunu harakatuhu, maka sampai gerakannya zahiratan wa batinatan, baik zahirnya maupun batinnya itu mauzunatun bi al-ilmi. Jadi bisa terukur oleh ilmu, ya. Jadi ngopo kok ngomong ini, ngopo kok tumindak ngene, kabeh ana ilmune itu. Nah, itu diterapkan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, refleks, nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu, sak uni-unine, sak pola-polae, sak turu-turune, sak mangan-mangane, kabeh itu ganjaran. Gitu nggih. Ya. Muni cul ana ganjarane. Pola obah sithik ngono, ya, itu ganjaran. Kenapa? Iki obah iki ya ana ilmune itu. Ya, ada dasar ilmunya bahwa ini suatu kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan akhlak, ya. Maka ini latihan kita, takwinul tahdhibul akhlak bil ilmi. Latihan yang kedua, yakni tasfiyatul a'mal bil ikhlas. Membersihkan amal dengan menghadirkan keikhlasan. Amal-amal di bulan Ramadan itu berat, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas, ya. Kalau orang itu ikhlas, dia melatih keikhlasannya, maka menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu ringan, ya. Orang yang tidak ikhlas, misalnya orang puasa, tapi dia puasain mau mergo pekewu karo wong wae, pekewu karo wong liya, jenenge dasar pekewu karo wong liya, dhek tetep poso nek ana wong liya, nek ora ana wong liya omokah, ya. Oh, jenenge poso 12 jam 13 jam kan ya ora mesti nek ana wong liya terus ta, ya. Kadang-kadang dia dalam keadaan kesendirian,
Lah kono panganan enak, kono ben-ben seger. Ya kalau dasar dia cuma apa? Pegawai sama orang, ketika tidak ada orang dia akan berbuka. Nah, prakteknya mudahnya adalah perbanyak amal-amal siriyah hari-hari ini untuk latihan menjaga keikhlasan kita. Ya, siriyah itu apa? Sholat malam saat tidak banyak orang yang melihatnya, apalagi sedekah siriyah. Ya, hal-hal yang ngerti itu hanya ya, antara kita dengan Allah saja. Ya, itu diantara amal yang bisa menjadikan apa? Kita itu terlatih keikhlasan kita. Ya, kita beramal karena Allah. Dan yang ketiga, sebelum ketiga 1 2 harus dimengerti dulu, isi kalingan. Ya. Apa yang pertama tadi? Waduh, lali tenan. Nomor 1 apa? Latihannya? Apa? Apa Pak? Ada yang tahu? Melatih menjadi kebiasaan. Tak kira ana sing bahasa Arab ngono ya. Entah ini ana sing muni bahasa Arab ora. Tahdhibul akhlaqi bil ilmi. Jadi menertibkan akhlak sesuai dengan panduan ilmu. Itu terjemah mudahnya. Menertibkan akhlak ya, sesuai dengan panduan ilmu. Ya, yang kedua apa? Membersihkan amal dengan menghadirkan keikhlasan. Yang ketiga, ini juga sangat penting, wasadumullah. Kadang ada orang-orang sudah punya perhatian terhadap ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, ya, yang berhubungan dengan Allah. Tapi ternyata hubungannya dengan sesama nggak beres. Dia banyak melakukan kedoliman-kedoliman. Ya, yang gerenengi tonggone, ya sok kadang jupuk barangnya lian, sosok yang ngapusi liane, ya, kadang juga apa ini merusak kehormatan orang lain dan sebagainya. Maka di antara latihan jiwa yang tidak kalah penting, ya, ini menjadi sangat penting sekali saat dimana orang-orang sudah tidak punya perhatian dalam hal ini. Apa itu latihannya? Wa tawfirul huquq fil muamalah, yakni menunaikan hak-hak muamalah. Ya. Kalau hari ini masih ada yang punya masalah, apa masalah karo bojone yang dirampungke, ya, pemene masalah karo anake yang dirampungke, ya, jangan ada derita di antara kita, ya. Pemene masalah karo apa? Karo wong tuane, gitu ya. Itu segera diselesaikan. Wih, nyerimpeti amal, ya. Mabot engko nek arep ngamal Ramadan kalau masih terbelenggu dengan beban-beban kedoliman seperti itu. Dan di akhirat lebih ruwet lagi. Jangan sampai nanti menjadi orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab apa yang mereka pahami, ya. Al-muflis indana man laisa indahu malun wala mata'. Ya, kalau orang bangkrut itu setahu kami ya orang yang modalnya habis dan tidak punya duit, itu orang bangkrut. Tapi bukan itu maksud Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala siam, membawa pahala sedekah. Wa qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada. Tapi dia telah mencela si fulan, menuduh si fulan, memukul si fulan. Kebaikan pahalanya diambil, kebaikan A diambil untuk membayar kedoliman si A, ya. Kebaikan si B, sholatnya dipakai untuk bayar kedoliman, ya, yang dia lakukan terhadap si B. Sampai ketika kebaikannya habis, nah kok isi akasing antri kedolimannya, maka keburukan orang yang didolimi diambil, ditimpakan kepadanya. Maka kalau mengkaji dalam hadis ini, masya Allah, masing-masing kita mesti wedi, ya. Wedi dari pimpinan negara, wedi banget, ya. Bagaimana nggak takut, ya? Bayangke sok ben dino kiamat
nek nanti mendolimi rakyat sak Indonesia Raya, wabah ngantri sisi-sisi, ya, ngantri sisi-sisi, apa, nakeh, apa ini, ngambil kebaikan dia, kayak sholatnya mung ping pira, ya, yo kayak jarang kusuk barang, mung sithik dijupui gitu ya, puasane ya seseorang teges, sedekah yo ora sepira, padahal yang ngantri banyak. Ya, ternyata dari se-Indonesia Raya misalnya, ya, itu kebaikannya hanya cukup untuk mengcover se-RT, coba liane terus dibagai apa? Ya, keburukan mereka diambil ditimpakan kepadanya. Makanya jangan sampai menjadi orang bangkrut. Ya, nah, inilah 3 latihan. Lalu kita biasakan. Jadi kita awali tindak tanduk kita ukur dengan ilmu, kita kerjakan, kita tertibkan, ya, kita bikin sebagai sebuah schedule amal harian, kita lakukan, kemudian kita ulangi lagi menjadi kebiasaan sampai menjadi refleks, sehingga Ramadan nanti semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Intinya sauni-uni ini, sak pola-polai itu kita mendapatkan pahala, karena refleksnya adalah sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.